Apakah kamu sering merasakan nyeri sendi? Mungkin saat bangun tidur, naik tangga, atau bahkan saat melakukan aktivitas sederhana seperti mengambil gelas dari rak atas. Jika iya, kamu tidak sendiri. Tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasakan nyeri sendi? Dan makanan apa yang biasanya kamu konsumsi sehari-hari? Tahukah kamu bahwa 85% orang di atas 60 tahun tanpa sadar mengonsumsi jenis makanan yang merusak tulang dan persendian? Yang mengkhawatirkan, makanan ini mungkin adalah makanan favorit yang kamu konsumsi setiap hari. Beberapa makanan yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya dapat meningkatkan peradangan, mempercepat kerusakan sendi, dan bahkan membuatmu kehilangan mobilitas jika tidak segera dihilangkan dari pola makanmu. Tapi ada kabar baik. Dalam video ini, kita akan mengungkap 3 pembunuh yang secara diam-diam menghancurkan sendi kamu. Terutama yang ketiga. Ini yang paling berbahaya dan bisa jadi ada di dapurmu sekarang. Jadi tetaplah simak sampai akhir video untuk mengetahui makanan apa saja yang harus dihindari, dan makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk melindungi sendimu seumur hidup. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana sendi bekerja dan mengapa kerusakan sendi sering terjadi pada lansia. Ketika kita menua, tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pelindung antar tulang akan menipis. Saat tulang rawan menipis, tulang kehilangan perlindungan dan mulai saling bergesekan, menyebabkan peradangan, bengkak, dan nyeri yang terkadang sulit ditoleransi. Menurut penelitian, lebih dari 50% orang di atas usia 60 tahun mengalami masalah pada sendi. Bentuk yang paling umum adalah osteoartritis, kondisi di mana tulang rawan mengalami degenerasi serius, membuat setiap langkah atau gerakan menjadi tantangan besar. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kerusakan sendi. Pertama, kurangnya aktivitas fisik. Tahukah kamu bahwa sendi bekerja seperti engsel pintu? Jika tidak sering digunakan, mereka menjadi kaku dan kehilangan fleksibilitas. Itu sebabnya bergerak setiap hari sangat penting untuk menjaga sendi tetap sehat. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur membantu mempertahankan kesehatan tulang rawan dan mencegah kerusakan sendi di kemudian hari. Kedua, kelebihan berat badan. Bayangkan sendimu seperti pegas kecil yang menopang tubuhmu. Jika kamu kelebihan berat badan, itu seperti menaruh beban berat di atas pegas yang meningkatkan tekanan pada sendi, terutama lutut dan pinggul. Obesitas sangat berkaitan dengan osteoartritis, terutama di sendi yang menopang berat badan seperti lutut. Setiap kilogram kelebihan berat badan menambah tekanan hingga 4 kali lipat pada sendi lutut saat berjalan. Ketiga, peradangan kronis. Beberapa makanan tidak sehat seperti gorengan, gula rafinasi, dan makanan olahan dapat memicu peradangan dalam tubuh. Selain itu, stres dan kecemasan yang berkepanjangan juga bisa memicu peradangan pada sendi, sesuatu yang jarang diketahui orang. Peradangan kronis telah diidentifikasi sebagai faktor utama dalam perkembangan penyakit degeneratif pada sendi, dan sayangnya, banyak makanan sehari-hari kita justru memperburuk kondisi ini. Keempat, kekurangan nutrisi penting. Kolagen adalah lem yang menjaga sendi tetap kuat, sementara vitamin D dan magnesium membantu menjaga kesehatannya. Tanpa nutrisi ini, sendi menjadi lemah dan lebih rentan mengalami kerusakan. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya kolagen, vitamin D, dan magnesium dapat berkontribusi besar terhadap kesehatan sendi, terutama pada lansia yang tulang rawannya sudah mulai menipis. Sekarang, mari kita ungkap 3 makanan yang secara diam-diam merusak sendimu, yang mungkin tanpa sadar kamu konsumsi setiap hari. 1. Gula dan makanan olahan. Apakah kamu sering makan biskuit, minum soda, mengonsumsi jus kemasan, atau makan roti putih? Jika iya, kamu harus segera memperhatikan pola makanmu. Makanan ini mengandung kadar gula tinggi, dan ini sangat berbahaya. Gula dan makanan olahan adalah penyebab utama peradangan dan mempercepat penuaan sendi. Banyak orang mengira mereka tidak mengonsumsi terlalu banyak gula, tetapi kenyataannya berbeda. Gula tersembunyi dalam banyak makanan sehari-hari seperti roti, yogurt, saus, dan minuman ringan. Bahkan, gula memiliki banyak nama lain seperti sirup jagung, maltosa, atau dextrosa, sehingga tanpa disadari kita mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Bagaimana gula merusak sendi? Pertama, gula meningkatkan peradangan. Gula dan karbohidrat olahan merangsang pelepasan zat peradangan yang membuat sendi bengkak, nyeri, dan kaku. Kedua, gula mempercepat degenerasi sendi. Gula memicu pembentukan produk glikasi lanjut, AGS,
yang merusak tulang rawan dan mempercepat penuaan sendi. Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula secara signifikan meningkatkan peradangan dalam tubuh, memperburuk penyakit sendi yang sudah ada. Melihat dampak negatif ini, sebaiknya kurangi konsumsi gula dan pilih alternatif yang lebih sehat. Gunakan madu asli dalam jumlah kecil atau pemanis alami seperti stevia. Konsumsi buah-buahan segar seperti kurma sebagai pengganti permen, dan ganti soda dengan teh herbal atau air lemon. Perubahan sederhana ini dapat memberikan perbedaan besar pada kesehatan sendimu dalam jangka panjang. 2. Daging merah dan daging olahan. Apakah kamu suka makan daging panggang, sosis, atau daging olahan lainnya? Hati-hati, karena makanan ini bisa merusak sendi secara diam-diam, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Daging merah, terutama daging olahan seperti sosis, bacon, dan ham, mengandung lemak jenuh tinggi. Lemak ini dapat meningkatkan peradangan, menyebabkan sendi menjadi kaku, lebih nyeri, dan sulit untuk bergerak. Ini terjadi karena lemak jenuh meningkatkan kadar sitokin, molekul inflamasi yang menyebabkan peradangan. Selain itu, daging olahan juga mengandung kadar garam dan pengawet yang tinggi, yang dapat menyebabkan retensi cairan dan memperburuk peradangan, terutama pada penderita artritis. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Arthritis and Rheumatology menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi banyak daging merah dan daging olahan memiliki risiko lebih tinggi terkena artritis. Ini karena makanan tersebut meningkatkan kadar sitokin, molekul inflamasi yang menyebabkan sendi menjadi lebih kaku dan rasa sakit semakin parah seiring waktu. Sebuah penelitian tahun 2017 bahkan menemukan hubungan langsung antara konsumsi daging olahan dengan peningkatan gejala artritis pada lebih dari 1.000 peserta studi. Jadi, sebaiknya batasi konsumsi daging merah dan daging olahan, dan pilih sumber protein sehat seperti ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Jika kamu masih ingin mengonsumsi daging, pilihlah daging ayam dan kalkun organik yang merupakan pilihan lebih baik dibandingkan daging merah karena lebih sedikit memicu peradangan. Ikan berlemak seperti salmon, tenggiri, dan sarden juga sangat direkomendasikan karena kaya akan omega-3 yang memiliki sifat antiinflamasi yang kuat untuk melindungi sendi dari kerusakan lebih lanjut. 3. Minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng. Ini adalah musuh nomor 1 bagi kesehatan sendi, dan mungkin kamu mengonsumsinya setiap hari tanpa menyadarinya. Tahukah kamu bahwa beberapa minyak goreng yang biasa digunakan justru bisa merusak kesehatan sendimu? Minyak seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari mengandung kadar omega-6 yang sangat tinggi. Meskipun omega-6 merupakan jenis lemak esensial, masalahnya adalah jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, ia dapat memicu peradangan, terutama pada sendi. Mengapa ini bisa terjadi? Masalahnya terletak pada ketidakseimbangan antara omega-6 dan omega-3 dalam pola makan. Minyak goreng olahan mengandung sangat banyak omega-6, sementara omega-3 yang memiliki efek antiinflamasi lebih banyak ditemukan dalam ikan, kacang-kacangan, dan biji chia. Jika tubuh mendapatkan terlalu banyak omega-6 tetapi sangat sedikit omega-3, tingkat peradangan akan meningkat, yang berdampak negatif pada kesehatan sendi dan tubuh secara keseluruhan. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Metabolism menemukan hubungan yang kuat antara ketidakseimbangan rasio omega-6 terhadap omega-3 dengan peningkatan peradangan dan penyakit artritis. Sebuah penelitian tahun 2002 bahkan menunjukkan bahwa saat rasio omega-6, omega-3 lebih dari 10:1, risiko peradangan sendi meningkat hingga 30%. Proses menggoreng juga memperburuk masalah. Ketika minyak dipanaskan pada suhu tinggi, terutama saat digunakan berulang kali, akan terbentuk senyawa beracun yang merusak kesehatan sendi. Menggoreng makanan tidak hanya menghancurkan nutrisinya, tetapi juga menciptakan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di persendian. Lalu apa solusinya? Salah satu cara paling sederhana untuk melindungi kesehatan sendi adalah mengganti minyak goreng yang kamu gunakan setiap hari. Daripada menggunakan minyak jagung, kedelai, atau bunga matahari, pilih minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin atau minyak kelapa. Minyak-minyak ini tidak hanya kaya akan lemak sehat, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi nyeri sendi. Minyak zaitun ekstra virgin mengandung oleocantal, senyawa dengan efek antiinflamasi yang mirip dengan obat antiinflamasi non-steroid. Selain itu, cara memasak juga berperan penting. Lebih baik memilih metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, memanggang, atau tumis dengan sedikit minyak, daripada menggoreng makanan dengan minyak banyak.
Setelah mengetahui 3 pembunuh senyap yang merusak sendi, sekarang saatnya kita bahas makanan yang justru dapat melindungi dan memperkuat sendi secara alami. Berikut adalah 3 makanan yang wajib kamu konsumsi. 1. Kunyit dan jahe. Kunyit dan jahe adalah senjata ampuh dalam lawan peradangan sendi. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa kuat yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi tulang rawan sendi. Sementara jahe kaya akan gingerol, antioksidan dengan efek menenangkan yang dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan. Cara efeknya tidak hanya baik untuk sendi, kunyit dan jahe juga bermanfaat untuk sistem pencernaan dan daya tahan tubuh. Kamu bisa menambahkannya ke teh atau makanan berupa bubuk agar manfaatnya maksimal. Kombinasi kurkumin dan gingerol memiliki sifat antiinflamasi yang luar biasa dan dapat membantu mengurangi gejala penyakit sendi. Sebuah penelitian tahun 2005 menemukan bahwa kurkumin efektif meredakan nyeri dan kekakuan pada penderita artritis hampir setara dengan obat antiinflamasi, tanpa efek samping yang merugikan. Konsumsi rutin kunyit dan jahe dapat membantu mengurangi ketergantungan pada obat-obatan penghilang rasa sakit, yang sering memiliki efek samping jangka panjang pada ginjal dan hati, terutama pada lansia. Untuk mengonsumsinya, kamu bisa mencampurkan 1 sendok teh kunyit bubuk dan setengah sendok teh jahe bubuk ke dalam segelas air hangat dengan sedikit madu. Minum ramuan ini setiap pagi dan malam sebelum tidur untuk hasil terbaik. 2. Kaldu tulang. Kaldu tulang sering disebut sebagai ramuan ajaib untuk regenerasi tulang rawan sendi. Sejak zaman kuno, kaldu tulang telah menjadi makanan pokok di berbagai budaya. Ini karena kaldu tulang kaya akan kolagen, protein esensial yang memberikan struktur dan elastisitas pada tulang rawan, ligamen, dan sendi. Selain itu, kaldu tulang juga mengandung glisin dan prolin, 2 asam amino yang membantu memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Kedua asam amino ini bekerja bersama untuk membangun blok-blok bangunan yang dibutuhkan untuk meregenerasi tulang rawan yang sehat. Untuk membuat kaldu tulang yang kaya nutrisi, gunakan tulang sapi, ayam, atau ikan, lalu rebus dengan api kecil selama beberapa jam agar semua nutrisinya terserap. Tambahkan sedikit cuka apel untuk membantu melarutkan mineral dari tulang ke dalam kaldu. 1 cangkir kecil kaldu tulang per hari, dan kamu akan merasakan perbedaannya dalam fleksibilitas sendimu. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kaldu tulang dapat meningkatkan kesehatan sendi berkat kandungan kolagen dan asam aminonya. Sebuah penelitian tahun 2017 menyimpulkan bahwa suplemen kolagen, yang mirip dengan yang ditemukan dalam kaldu tulang, secara signifikan mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan mobilitas pada pasien dengan osteoartritis dalam waktu hanya 3 bulan penggunaan. Kaldu tulang juga kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium, yang semuanya penting untuk kesehatan tulang. Dengan mengonsumsi kaldu tulang secara teratur, kamu tidak hanya menjaga sendi tetapi juga memperkuat tulang secara keseluruhan. 3. Biji-bijian dan kacang-kacangan. Makanan kaya magnesium dan omega-3 seperti kacang almond, kenari, biji chia, biji rami, dan biji labu sangat penting untuk mengurangi peradangan dan merilekskan otot-otot di sekitar sendi. Magnesium berperan dalam mengatur fungsi otot dan sendi, membantu mencegah kejang otot dan menjaga fleksibilitas. Sementara asam lemak omega-3 melindungi sendi dari peradangan kronis dengan menghambat produksi enzim yang merusak tulang rawan. Makanan ini juga sangat mudah dikonsumsi. Cukup tambahkan ke yogurt, smoothie, atau makan sebagai camilan sehat di pagi atau sore hari. Selain menyehatkan, biji-bijian ini juga memiliki rasa lezat yang bisa membantu menjaga pola makan seimbang tanpa usaha ekstra. Kenari dan biji chia khususnya mengandung asam alfa-linolenat, jenis omega-3 yang telah terbukti menurunkan kadar protein C reaktif dalam darah, yang merupakan penanda peradangan. Konsumsi rutin biji-bijian ini dapat membantu mengurangi kekakuan pagi hari dan meningkatkan rentang gerak sendi. Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian secara teratur dikaitkan dengan penurunan risiko artritis reumatoid hingga 40%. Ini menunjukkan bahwa makanan kecil ini memiliki kekuatan perlindungan yang luar biasa. Untuk hasil terbaik, konsumsi sekitar 30 gram campuran kacang dan biji setiap hari. Kamu bisa mengonsumsinya utuh, atau dalam bentuk selai kacang tanpa tambahan gula dan minyak terhidrogenasi. Sekarang kamu sudah tahu 3 musuh tersembunyi yang secara diam-diam merusak sendimu dan sering dikonsumsi tanpa disadari. Juga 3 makanan penting yang dapat melindungi dan memperkuat sendimu secara alami. Ingatlah bahwa kesehatan sendi tidak hanya tentang menghindari makanan tertentu, tetapi juga tentang gaya hidup secara keseluruhan. Menjaga berat badan ideal,
beraktivitas fisik secara teratur dengan beban ringan, dan memastikan asupan nutrisi yang cukup, semuanya berperan penting dalam menjaga kesehatan sendi jangka panjang. Perubahan pola makan mungkin tidak memberikan hasil instan, tetapi konsistensi adalah kunci. Dalam beberapa minggu hingga bulan, kamu akan merasakan perbedaan signifikan pada fleksibilitas dan kenyamanan sendimu. Jika kamu sudah mengalami masalah sendi yang serius, konsultasikan dengan dokter sebelum melakukan perubahan besar pada pola makanmu. Beberapa kondisi medis mungkin memerlukan pendekatan nutrisi yang lebih spesifik. Apakah ada makanan dari daftar ini yang masih kamu konsumsi? Apakah kamu sudah tahu semua manfaat dari makanan yang dapat melindungi kesehatan sendi? Beritahu kami di kolom komentar. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan dengan orang-orang terdekatmu agar mereka juga bisa menjaga kesehatan sendi mereka. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan pastikan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang akan membantu kamu hidup lebih sehat dan lebih aktif. Di channel Sehat dalam 2 minggu, kami berkomitmen untuk membagikan informasi kesehatan yang bermanfaat dan berbasis ilmiah untuk membantu kamu mencapai hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.